Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiani Masito dengan NIM 19591041 dari lokal PGMI 6B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan bertanya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak terlepas dari kegiatan bertanya. Pertanyaan ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu ada pertanyaan yang baik, kemudian ada pertanyaan yang kurang baik. Nah, pertanyaan yang baik ini akan menuntun kita untuk mendapatkan jawaban yang sesungguhnya atau jawaban yang memuaskan. Sedangkan pertanyaan yang kurang baik ini akan menjauhkan kita dari jawaban yang tidak memuaskan. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam materi keterampilan bertanya pada pembelajaran micro teaching. Nah, hal itulah yang akan kita bahas lebih dalam tentang pembahasan keterampilan bertanya. Nah, apa sih itu definisi dari keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Setiap pengajaran, evaluasi, kemudian pengukuran dan penilaian ini dilakukan dengan kegiatan pertanyaan. Adapun menurut para ahli, di sini ada Brown tahun 1975.2 103 mengemukakan bahwa setiap pertanyaan yang mengkaji atau mendapatkan ilmu dari diri siswa ini merupakan pengertian dari bertanya. Berarti bertanya yang dimaksud ini bukan untuk kepentingan si penanya atau guru, melainkan untuk kepentingan peserta didik ataupun siswa. Oke, yang selanjutnya di sini ada hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya. Baik, yang pertama yaitu ada kehangatan dan keantusiasan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa. Yang kedua yaitu menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik sewaktu mengajukan pertanyaan, seperti menjawab pertanyaan sendiri, kemudian ada mengajukan pertanyaan yang bersifat ganda, dan mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Baik, materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen bertanya dasar. Yang pertama yaitu ada jelas dan singkat. Maksudnya pertanyaan yang diajukan oleh guru ini jelas, singkat, atau tidak bertele-tele dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Kedua yaitu pemberian acuan, yakni pemberian informasi yang relevan dengan jawabannya. Tiga, di sini ada ketepatan dan selang waktu, yakni pemberian kesempatan berpikir sedikit untuk siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. 4 yaitu pemindahan giliran, yakni memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kelima yaitu ada penyebaran, yakni memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selama kegiatan pengajaran ini berlangsung. Keenam, ada pemberian tuntutan. Bila pertanyaan yang diajukan guru ini tidak mendapatkan jawaban yang sempurna, maka siswa yang bersangkutan ini menyempurnakan atau menemukan sendiri jawaban yang dianggap benar. Materi yang selanjutnya yaitu ada komponen-komponen bertanya lanjutan.
Pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif, yaitu bila guru mengajukan pertanyaan diharapkan mengubah tuntutan tingkat kognitif atau pengetahuan, sehingga tidak sekedar mengingat atau menghafal saja. Yang kedua, ada pengaturan urutan dalam pertanyaan, yaitu dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa hendaknya dimulai yang bersifat mengingat. Setelah itu, pertanyaan, pemahaman, analisis, serta evaluasi. Yang ketiga, ada penggunaan pertanyaan pelacak, yaitu bila jawabannya benar dan siswa dapat ditingkatkan menjadi sempurna, maka guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Itulah pembahasan saya tentang keterampilan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan dari keterampilan bertanya ini yang pertama yaitu menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu memfokuskan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu menganalisis kesulitan siswa dalam memahami materi. Yang keempat yaitu mengembangkan cara belajar siswa. Nah, hal ini terlihat dalam kegiatan belajarnya yang tadinya pasif menjadi aktif. Kelima yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Hal ini menumbuhkan sifat keberanian untuk bertanya dalam diri siswa. Keenam yaitu mengemukakan dan memecahkan masalah dari pandangan yang berbeda. Hal ini contohnya seperti siswa yang satu dengan siswa yang lain terdapat berbeda pertanyaan. Yang terakhir yaitu menguji dan mengukur hasil belajar siswa.